Carlo, kamu gambar apa sih? Ini, aku lagi gambar mobil. Oh, aku kira kamu gambar beruang. Enggak. Kalau kamu lagi baca buku apa? Aku lagi baca buku cerita tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Halo Carlo, Sharon. Halo Carlo, Sharon. Halo Kak Meska, halo Kak Moses. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa Puji dong. Tuhan. Udah siap belum semuanya? Kita udah mau mulai ibadah loh. Siap dong. Siap dong. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Ayo, sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang kami mau memuji Tuhan, kami mau menyanyi buat Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kak Moses, Iya Kak Meska. Carlo, Sharon, Iya Kak. juga adik-adik yang di rumah, banyak sekali yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dia telah membebaskan kita dari dosa. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Gimana Kak Moses? Benar sekali Kak Meska. Karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. It's about love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. It's about Love. Kak, seperti Daud yang mengalahkan Goliat, Kak. Iya, Daud percaya kalau Tuhan pasti tolong dia. benar sekali. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Ada lagunya loh. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Yuk kita nyanyi sama-sama. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Ya. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana cara
Bisa saja, hey bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa bagaimana caranya? Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa bagaimana caranya? Bisa saja, hey bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Bisa saja, hey bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Ya, kita pasti bisa. Haleluya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, siapkan hati dan pikiran kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita mau angkat pujian. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Mari teman-teman kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru yang akan memberitahukan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo anak-anak, kita akan memulai mendengar firman Tuhan. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Siap, Kak. Siap kalian? Siap dong, Kak. Sip Lexi, sip Sharon. Kita akan memulai firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Temanya, teguh percaya di dalam Yesus. Nah, kita akan memulai. Adik-adik juga membuka Alkitab ya. Karena kalau semua firman Tuhan harus berasal dari Alkitab. Ceritanya dari Daniel 3 dimulai dengan ada seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Dia seorang raja yang besar, wilayahnya juga sangat besar, mempunyai bawahan sangat besar. Suatu saat dia mengumpulkan semua petinggi-petinggi kerajaan, penguasa-penguasa daerah dikumpulkan, dan termasuk juga ada orang Israel yang menjadi penguasa daerah datang juga ke tempat itu. Dan ada 3 orang yang kita kenal dari orang Israel menjadi penguasa itu.
Kalian tahu nggak Sharon? Aku tahu Tahu Kak, nggak aku Lexi tahu Kak. siapa? Nah 3 orang itu ada nah. Kalian tahu siapa? Namanya Sadrak, Betul. Mesak, dan Abednego kan Kak? Betul sekali, betul itu. Mereka adalah anak-anak muda yang pintar menjadi penguasa daerah dari kerajaan Babel. Suatu saat raja membangun suatu patung yang sangat besar. Patungnya sangat tinggi. Karena bangganya raja dengan patung itu, dia mengeluarkan suatu perintah. Tahu kalian perintahnya apa kira-kira? Apa itu Nah Kak? ini perintahnya. Dia bilang gini, titah raja, semua orang harus sujud menyembah kalau mendengar suara sangkakala dan alat-alat musik. Menyembah apa Kak? Patung? Iya, nyembah patung yang besar itu, Sharon. Begitu loh anak-anak. Semuanya itu harus sujud berlutut dan menyembah kepalanya ke bawah. Semua. Nah, suatu saat semuanya lagi menyembah, ada yang tidak menyembah. Semuanya berlutut, semuanya menyembah. Ada yang tidak mau. Mereka berdiri. Kira-kira siapa yang berdiri ya? Aku tahu Kak, pasti yang Siapa? 3 orang itu tadi kan Kak, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Betul sekali. Karena mereka, kenapa kira-kira mereka cuma berdiri? Mereka percaya nggak sama patung? Gak percaya. Iya, mereka nggak percaya. Orang Israel nggak percaya. Mereka punya Allah. Iya. Tapi karena mereka tidak menyembah, ada orang pejabat tinggi yang marah dan mau ngadu ke raja. Mereka itu sebel banget sama tuh 3 orang. Dia ngadu ke raja dan raja menjadi marah sekali. Makanya dipanggillah 3 orang itu menghadap kepada raja. Dan di hadapan raja, mereka harus menjawab, kenapa mereka tidak menyembah? Kenapa mereka tidak bersujud? Raja bilang, kalian tidak menuruti titah saya. Alasan kalian apa? Ini loh, ini dari firman Tuhan, saya bacakan. Jawaban yang sangat teguh dan dipegang oleh 3 orang Israel ini. Mereka menjawab gini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dari dalam tanganmu juga Raja. Itu yang mereka jawab. Tidak akan mereka mau menyembah karena mereka percaya Mereka Tuhan. berani banget ya, Iya. Kak. Nah, dilanjutkan mereka bilang ya, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Aduh, kira-kira Sharon, kalau Raja dengar gitu, dia cuma diem aja atau gimana? Enggak, pasti dia marah Kak. Iya Kak, pasti Mereka marah. dapat hukuman. Sangat. Dan dia bilang, jalankan titah saya, hukuman saya. Pengawal, ikat mereka bertiga dan buang ke tungku api yang besar. Diikat mereka digotong, dan ternyata apa? Mereka langsung satu-satu dilemparkan ke tungku api. Mereka dilemparkan ke tungku api. Panas Mereka dong, Kak. dilemparkan. Bukan. Kasihan banget Tungku apinya bukan tungku api kecil gitu, enggak. Ini kayak gedung yang semuanya api semuanya. Dan yang ternyata apa? Saking panasnya, pengawal-pengawalnya selamat nggak? Pasti Kira-kira. nggak selamat. Gak selamat kayaknya. Iya, mereka waktu mendorong tidak sempat lari. Tapi mereka jadinya Mereka ikutan kebakar. terbakar. Waduh, kasihan mereka kebakar. sih, rasain. Yang masih sempat lari adalah Rasain. yang nonton rada jauh. Raja dan petinggi lainnya. Mereka kabur ke belakang. Jauh. Kok pengecut banget sih? Sewaktu jauh Raja juga melihat. Kan ada 3 orang sudah dilemparkan. Dan dia melihat, waktu itu melihat. Hah? Apa itu? Pengawal sini. Dengar. Raja langsung bilang gini, pengawalnya Sharon. Lexi. Mereka bilang gini dia, Raja. Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Raja langsung bilang gini. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api. Siapa itu? Kok bisa 4 orang Kak? Makanya
Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu mukanya seperti anak dewa. Wow. Waduh. Apa ya? Kira-kira siapa ya? Oh, Yang keempat bisa. Tuhan. Tuh, itu. Kalian lihat gambarnya. Kira-kira siapa itu yang keempat? Adalah Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus melindungi mereka ya kan? Iya. Orang percaya selalu dilindungi, selalu ditemani. Wah. Dan itu yang terjadi. Sewaktu raja melihat itu, dia tak kaget. Keluarkan mereka. Saya mau lihat buktinya. Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari tungku api dan mereka melihat bajunya masih utuh, tidak ada yang terbakar. Wow. Bau asapnya pun nggak ada, tuh dari api-api nggak ada, sempurna. Keluar. Hebat banget ya. Melihat itu, raja langsung takut. Dia langsung berlutut dan dia bilang gini, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Itulah, kalau kita tetap percaya dan tetap teguh berpegang bahwa Allah kita hanya satu. Allah kita hanya Yesus. Amin. Tidak ada Allah lain di hadapan Tuhan manusia. Yesus hebat. Nah, untuk kita, adik-adik, kita mungkin tidak mengalami hal seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi, dalam kehidupan bertemanan kita adik-adik, kita tidak bisa memungkiri banyak aja yang membujuk kita melakukan hal-hal yang tidak menurut firman Tuhan. Contohnya seperti gambar yang ada. Ada anak-anak yang mau merasa dewasa, dibilang jagoan. Mereka ikut-ikutan ngerokok. Bagus nggak tuh ikut-ikutan? Nggak bagus, nggak baik. Ya, dari kecil dia sakit-sakit nanti gedenya. Itu tidak baik. Atau enggak? Diajakin. Ayo kita menyerbu, ayo kita jalan, ambil batu, ambilnya. Tawuran. Itu tawuran. Nggak Jangan boleh. ikut-ikutan. Hal itu tidak baik dan kita tahu itu tidak ada di firman Tuhan bilang tidak boleh. Makanya kita harus ingat. Sebagai anak Tuhan, jadilah terang yang bawa teman mengenal kebenaran dan teguh berpegang pada firman Tuhan. Menjadi anak-anak yang menjadi pembela kebenaran. Berani bercerita kepada orang tua atau pembina rohani kalian jika merasa kalian tertekan dalam pergaulan kalian. Berdoa dan baca firman Tuhan supaya hidup kalian terus dipimpin dan terus diteguhkan dalam iman. Kalau kita terus percaya, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Nah, saat firman Tuhan sudah selesai dan kita akan harus membaca ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sekarang sama-sama kalian, kakak potong-potong ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Hafalan ini harus kalian ingat terus ya. Setelah kita akan tutup pembacaan firman ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang Kau berikan pada kami. Kami mengerti kami harus terus teguh dalam iman kami percaya kepadamu. Dan tetap mempercayakan hidup kami kepadamu. Menyembah hanya pada Tuhan Yesus saja. Tidak ada Allah lain di hadapan kami semua. Anak-anak yang ada, adik yang ada di rumah pun percaya bahwa hanya Tuhan Yesus menjadi Allah mereka, menjadi juru selamat mereka. Itulah yang kami pegang. Biarlah Engkau memakai kami semua ya Tuhan, mempengaruhi teman kami yang lain untuk memegang kebenaran dari firman Tuhan. Dan mengingatkan bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya Tuhan Yesus saja yang kami sembah. Tidak ada Allah lain di hadapan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman ini tetap ada dalam hati kami,
memimpin hidup kami dan menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.